Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sumardi dari kelompok 9 akan mempresentasikan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang dalam Revolusi Kemerdekaan, lahir dan pertumbuhannya. Selanjutnya itu poin A, latar belakang berdirinya organisasi Laskar Hizbullah. Memasuki tahun 1944, ulama dan santri menghadapi tantangan yang sangat berat. Bala tentara Jepang mencoba menggenggam seluruh wilayah Asia Timur Raya. Dengan personil militer yang sangat kecil, jumlahnya mesin perang darat, laut, dan udara tidak memadai untuk mempertahankannya. Perang membutuhkan pangan atau beras serta logistik lainnya. Ulama desa diwajibkan menyerahkan padi miliknya. Perang membutuhkan dana untuk membangun kembali mesin perang yang rusak. Umat Islam diwajibkan menyerahkan harta emas intannya. Perang membutuhkan tenaga kerja. Pembangunan dampaknya rakyat dijadikan objek kerja paksa atau romusa. Seperti itu. Penyerahan padi tanpa pergantian apapun memicu timbulnya protes. Jadi penyerahan padi itu tanpa pergantian apapun menimbulkan protes sosial di kalangan petani. Pecahlah protes sosial petani Muslim setelah tampil seorang ulama, Kiai Haji Zainal Mustafa dari Sukamamah, Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pemimpin pesantren Ciramah Sukamamah dari Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa gerakan sosialnya tidaklah hanya bermotivasi menuntut padi yang telah dirampas oleh bala tentara Jepang, melainkan lebih cenderung sebagai gerakan perlawanan politik. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa menyadarkan para santri dan Indonesia tidak dijajah. Oleh karena itu, Kiai Haji Zainal Mustafa memberikan kualitas mutu, bukan hanya memberikan motivasi saja, melainkan memberikan sebuah wawasan supaya Indonesia itu tidak dijajah seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah gerakan protes sosial pesantren Ciramah Sukamamah yang berada di Indramayu membangkitkan semangat perlawanan ulama yang ada di Indramayu. Kemudian Indramayu sendiri dikenal dengan sebuah wilayah yang kurang subur, bahaya kelaparan, wabah penyakit, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah para ulama ini menyadarkan penderitaan rakyat karena dijajah. Oleh karena itu bertekad sama halnya dengan jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah membangun Indonesia bebas dari penjajah berdasarkan Islam. Kemudian dalam upaya membendung pengaruh gerakan protes ini, pesantren terhadap politisi dan para ulama, Komandon Batalion Danco Tentara Pembela Tanah Air, selain menggunakan strategi serangan kilat, penangkapan kiai, penghancuran pesantren juga dilaksanakan sistem persenjataan sosial Sispersen. Bumi Nusantara bersimbah darah, ulama dan santri tumpah karena terjengkan peluru penjajah fasisme Jepang. Ulama dan santri lah gugur sebagai syuhada dalam membela kemerdekaan Indonesia berdasarkan Islam. Bala tentara Jepang sangat khawatir apabila Nahdlatul Ulama solider terhadap gerakan protes sosial pesantren Sukamamah Tasikmalaya dan pesantren Indramayu ini, maka Jepang mengumumkan janji kemerdekaan di kemudian hari pada tanggal 7 September 1944 Masehi, Kamis Pahing 18 Ramadan 1363, dan segera dicegah kebangkitan solidaritas setelah Kiai Haji Zainal Mustafa dan para ulama Indramayu pada Oktober 1944 dengan melalui sistem persenjataan sosial yang lain. Kiai Haji Maskur dari Nahdlatul Ulama diangkat sebagai pemimpin markas tertinggi Hizbullah
dan Ki Haji Zainul Arifin sebagai Panglima Laskar Hizbullah pada 19 Desember 1944. Nahdlatul Ulama sendiri dan Ansor beralih atensi pada pembangunan organisasi semi militer Laskar Hizbullah dalam waktu yang sangat singkat. Semi militer itu sudah terdaftar 400.000 pemuda Ansor dan keluarga Nahdiyin dan yang telah mendapatkan kesempatan untuk dilatih sejumlah 50.000 orang. Dengan ini, janji kemerdekaan walaupun tidak jelas ketentuan waktunya di kelak kemudian hari akan tetapi berfungsi sebagai sistem persenjataan hari akan tetap jadi fungsi sebagai sistem persenjataan sosial SISOS. Bala tentara Jepang yang kemudian berhasil mengalihkan perhatian dan meredam gerakan solidaritas ulama dan santri seluruh pesantren Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa terhadap seluruh gerakan protes sosial Sukamamah Tasikmalaya dan pesantren Luh Bener Indramayu apalagi dengan diberikan kesempatan Nahdlatul Ulama untuk membangun 50 batalion Laskar Hizbullah 19 Desember 1944. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang kedua akan menerangkan tentang perkembangan cabang-cabang Hizbullah di berbagai daerah. Perkembangan yang pertama yakni cabang Hizbullah di Yogyakarta. Umat Islam Yogyakarta menyambut baik berdirinya Hizbullah pada tanggal 3 Oktober 1944. Dibentuk Hizbullah daerah Yogyakarta dengan ketuanya yang terpilih yaitu Haji Wasir Nuri. Anggota yang direkrut yakni tokoh-tokoh Muhammadiyah Nahdlatul Ulama dan juga lembaga pendidikan yang ada seperti Madrasah Mu'alimin, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan juga dari pondok pesantren sekitar Yogyakarta melalui guru agama dan para mubalik dari Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Tersebut adalah anggota-anggotanya. Dan yang kedua yakni Hizbullah Yogyakarta. Dari 500 pemuda yang telah dilatih dan digembleng fisik dan mentalnya ilmu selama 3,5 bulan, kemudian dikembalikan ke daerah masing-masing untuk membentuk dan melatih calon Hizbullah. Hizbullah ini adalah tentara Allah. Keresidenan Surakarta mengirim 25 pemuda, yaitu yang terpilih melalui saringan yang ketat, ialah 1-25. Sekembalinya dari latihan, kemiliteran itu disambut dengan meriah oleh umat Islam Surakarta, bertempat di Masjid Besar Surakarta. Kemudian pada tanggal 8 Juni 1945 diadakan sambutan lagi di gedung Habib Rogo Surakarta, sekarang menjadi Matahari Plaza Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Firdausia sebagai pemateri yang ketiga akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang kedua, yaitu perkembangan Hizbullah di berbagai macam daerah. Nah, yang ketiga yaitu Hizbullah Sumatera, di mana Sumatera Barat laskar pertama yang terbentuk ialah Hizbullah pada awal Oktober 1945. Laskar ini bernaung di bawah Muhammadiyah yang juga membentuk laskar wanita yang disebut dengan Muslimat. Nah, kemudian Hizbullah berkembang menjadi divisi Hizbullah di bawah Komandan Syamsuddin Ahmad. Nah, para pemuda Lampung pada saat itu pada tanggal 9 September mendirikan Penjagaan Keamanan Rakyat atau KPR di bawah pimpinan Pangeran Emir Muhammad Nur. Selain itu, terdapat pula Hizbullah di bawah pimpinan Rauf Ali, kemudian Sabilillah di bawah pimpinan Haji Harun, dan PKR Laut di bawah pimpinan Haidar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Hizbullah Bandung. Nah, ketika keadaan di kota Bandung pada saat itu dalam puncak pergejolakan untuk melucuti persenjataan Jepang. Nah, di sana
mengakibatkan adanya tindakan tegas para penguasa Jepang dengan cara mengadakan seperti patroli ketat, kemudian rumah orang rumah masyarakat yang menurut mereka itu mencurigai. Nah, itu di sana rumahnya itu diperiksa atau digeledah, takutnya ada persenjataan yang disembunyikan. Nah, oleh karena itu, melihat keadaan yang seperti itu para pemuda mengambil inisiatif untuk meningkatkan perjuangan secara teratur melalui berbagai wadah perjuangan. Dalam suasana itu, pada bulan September 1945, Husin Shah bersama-sama dengan pemuda Muhammadiyah menyusun organisasi perjuangan yang diberi nama Hizbullah yang berdasarkan Islam. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.